Gue sebetulnya latar belakang gue tuh bukan musician dan gue nggak terlalu suka musik sebetulnya. Kita dengar juga bahwa lo kan awalnya juga right handed kan? Iya, Iya kan? ya. Totalitas banget gitu loh, bisa sampai belajar kiri. Stitch by stitch yang makanya Jiplak itu yang Indonesia cuma orangnya doang, selebihnya ya atribut Beatles gitu. Alright, hari ini Kita we are kedatangan special Jiplak guest. Beatles. Wow. Nah, hari ini ada legendary of John and Paul Paul. McCartney. Yeah. George Harrison sama Ringo Starr kemana? Dia lagi jaga warung ya. Jaga warung. Syutingkan sendal. Sekarang John Paul juga sekarang punya usaha warung juga gitu ya. George Harrison kan di Indian kan dia punya Iya. dia jaga warung dia. Ini gue tadi perhatiin sepatunya dari tadi. Mana sepatunya ini benar-benar masih asli dari sana atau Iya, gimana ini kalau orang kenal tuh dulu ada Chelsea, apa namanya? Chelsea Boots. Chelsea Chelsea Boots. Oke. Gitu waktu itu pas udah ganti manajer gitu. Itu di England? Brian Epstein itu kan dari mulai yang rebel gitu kan, pakai leather jacket, pakai keris segala macam, sudah dandan segala macam, dan model ini yang terpilih. Dan tapi akhirnya terakhir mereka nyebutinnya Beatle Boots, ada Cuban heel gini kan, yang tinggi, terus modelnya khas sekali deh. Jadi Iya. udah bertransformasi jadi Beatle Boots, dan ini jadi salah satu apa namanya gears yang wajib dipakai sama ya band kayak kita, tribute Beatles gitu. Wow. Iya. Soalnya orang kalau punya albumnya The Beatles Live at BBC, kenalin banget boots ginian. Iya. Karena mereka pakai ini, sepatu-sepatu ini. Tapi biasanya kalau mereka beli sepatu ini dipajang. Ya kan, benar ya? Oh. Bisa Iya, collector kalau item kita- sebenarnya. Gitu. Kalau kalian dipakai nih kalian. Khas itu kalau Beatles itu dalamnya merah. Oh. Bukan hitam. Kalau ini aku dalamnya ada duit. Suka taruh duit 10.000 gitu. Dalamnya merah. Ciri khasnya The Beatles. Dari sana sih. Emang dari Liverpoolnya. Tapi lucu ya, namanya Chelsea Boots ya. Padahal di Ini udah Beatle Boots kalau ini. Tapi kalau model aslinya rangkanya itu konsepnya itu Chelsea ya. Chelsea. Mungkin belinya di Chelsea kali. Iya. By the way ini namanya Paul, but nama sehari-harinya Awan. Hawan. Ya. Ini John nama sehari-harinya Gilang. Oke. Ya. Kita ini penasaran, how did you start with the Beatles, Jiplak itu? Gimana sih Kok maksudnya? nggak band lain gitu loh? Maksudnya apa yang menginspirasi kalian gitu? Apakah Kan ini, apakah kalian emang fansnya Beatles? Karena kan ada Rolling Stones zaman itu kan, ada Bee Gees, ada macam-macam. Tapi kenapa Beatles? Apakah emang kalian berempat fansnya The Beatles atau gimana? Juliana gue bahkan nggak mikir itu di awal ya. Jadi gue inget pada saat lagi SMP ada teman gue ya almarhum Bang Ade Malok tuh. Dia lagi main ke rumah, ada kaset Beatles gitu kan. Wah gila, Beatles gitu. What? Gitu. Keren. Ya punya bokap gue sih ini, tapi gue gak pernah dengerin ini sama sekali. Itu awal-awal yang gue inget begitu tuh. Gila itu band Inggris keren banget tuh, gue ngefans banget ya. Dia ya ngaku dia fans Beatles gitu. Terus yang harus secara kebetulan juga akhirnya gue kenal lagu mereka. Terus nggak sengaja juga di rumah kakek gue tuh, gue dulu setiap tahun ke Surabaya ya. Rumah kakek gue di Surabaya, di rumah orang zaman dulu kan di rumahnya tuh ada kantornya juga. Anak zaman dulu tuh kalau misalnya ada telepon itu kan ada music box ya. Iya. ya. Halo, Ya. bisa bicara dengan Pak Jesse. Oh, ada dari siapa ini sebentar ya? Taruh di Iya. Music box. Music box. tuh Ada lagunya. lagunya tuh kayaknya enak banget tuh. Kling, 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 kling. Kok kayak menyayat hati banget ya. Itu pertama kali gue jatuh cinta di situ tuh. Gue nggak tahu judulnya apa, gue nggak tahu. Finally lo tau nggak judulnya apa? Hah? Finally lo tau nggak judulnya apa? Buku gua itu apaan sih tuh? Oh, itu lagu Beatles kayak. Serius itu. Lagunya apa judulnya? Gak tahu. Gila kan tuh. Tapi gue pengen banget denger aslinya gitu. Akhirnya gue pergi ke Tunjungan Plaza cari kaset. The Beatles sudah gitu aja gue beli. Oh, album Hey Jude tuh. Oh, udah nggak ada lagunya. Hey Jude, Inner Light segala macem. Oh, Brown Shoes. Beli lagi sampai gue dapet.
ternyata judulnya lagunya Michelle. Oh, Wah, Michelle. gue denger lagunya tuh ternyata sampai sekarang tuh hati gue tertaut banget tuh. Dari progresinya, liriknya, chordsnya, Hmm. backing vokalnya. Gila deh, liriknya, rayuan liriknya tuh. Hmm. Gokil sih buat gue, dan itu diciptakan oleh orang umur 21 atau 22 ya. Gitu ya. Kalian tahun itu kan. Tuh gue sampai pecah. Gila ya, sehebat ini karya orang. Kok bisa? Iya gitu. Iya. Di situ ya, terus gue jadi apa ya? Ya takluk lah. Iya, iya. Takluk, dan kebetulan gue tuh katakan ngefans, cara orang menginterpretasikan fans tuh, ngefans tuh banyak cara ya. Gue koleksi jamnya nih, wah jam Beatles nih, menyatakan gue fans Beatles gitu kan. Atau misalnya pakai kaos gambar The Beatles, atau misalnya di rumah, lo lihat tuh rumah gue banyak poster Beatles, atau gue koleksi CD atau vinyl atau nah, kalau gue mainin lagunya. Iya. Iya. Gue sebetulnya latar belakang gue tuh bukan musician, dan gue gak terlalu suka musik sebetulnya. Cuman I'm proud enough gitu kalau misalkan gue bisa main gitar hanya sekedar rhythm, bawain lagu Beatles gitu terusan. Apapun, Yesterday atau apa sendiri itu kayaknya cara yang paling. Udah gitu, next step mungkin kalau ada lagu Beatles yang duet-duetan, gue bisa berduet sama teman gue, yuk duetan yuk, suara satu suara dua. Itu nggak tahu, buat gue cara yang pas aja untuk admiring band yang gue puja gitu loh. Oke. So gimana? Terus sampai titik tertinggi ternyata secara nggak sengaja udah gue achieve, having a Beatles tribute band, main di negaranya The Beatles, di hadapan audiens The Beatles dengan instrumen yang exactly sama dipakai Beatles, itu udah nggak tahu sampai sana juga gue nggak tahu, tuh nggak pernah gue rencanakan. Jadi awalnya cuma dari music box itu ya? Awalnya dari situ. Dari situ ya? Berkembang cara gue admiring sesuatu yang gue puja lah gitu kan. Karena lagunya bagus. Ternyata bandnya juga diakui di dunia. Terus akhir-akhirnya your favorite albumnya The Beatles apa? Secara nggak sengaja bertepatan sama albumnya lagu itulah, Rubber Soul. Rubber Soul. Tahun 66. Iya. Ya, ya. John, Yes. gimana John? Awalnya. Awalnya bisa cinta sama Beatles. Ya. Soalnya sama gue juga nih. Gue nggak pernah belok dari dulu. Orang pada Rolling Stone, pada apa, pada gue tetap Beatles dari dulu. Sama. Oh gitu. Sama. Jadi tahun 2005 kalau nggak salah. Lagi senang-senangnya main gitar, baru bisa belajar gitar. Bokap pulang-pulang kantor ngasih kaset pita. Ah, The Beatles, albumnya With the Beatles tahun 63 kalau nggak salah. 63, betul. Udah tuh dengerin satu album. Jadi kayak ngerasa kayak anak-anak zaman sekarang yang suka-suka sama band-band gitu loh. Jadi ngefans sama personilnya masing-masing. Especially John. Gak tau kenapa tuh. Abis itu makin ngulik lagi sampai akhirnya kalau anak-anak zaman dulu tahun itu dengerin lagu yang pada zaman itu, kalau gue dengerinnya The Beatles Anthology, Live at the BBC gitu. Wow. Kelas 6 SD. Wow. Gitu deh. Kayaknya kita kasusnya sama. Karena gue dicekokin sama nyokap gue. Oh, oke. Dia penyanyi gereja sebenarnya, nyokap gue. I see. Tapi dia waktu di rumah dia bawa gitar, dia dengerin gue Yesterday, dia mainin lagi. Gitu. Dan dari situ gue jatuh cinta sama Beatles. Dari situ sampai hari ini. Kurang lebih sama. Kita sama kasusnya. And then I met him. Habis itu kalau dari dulu emang suka di depan kaca, karena dulu waktu SMP tuh punya rambut yang model-model kayak gini nih gitu kan. Suka acting jadi John lah gitu. Bahkan waktu tahun 2007 SMP kelas 1 kelas 2 nonton Bang Awan dengan formasi Jiplak yang lama. Jiplak yang lama ya. Dulu nonton beberapa kali. Dan ngomongnya dalam hati gitu, someday kalau main sama Jiplak kayak asik ya gitu. Here I am. Wow. Makanya yang luar biasa kalau dengerin cerita mereka, berarti ini mereka that's been around for 25 years atau lebih. Iya. Jiplak ya. Iya. Udah berapa Gua tahun udah? started the band itu tahun 95. 95 lah. Pas antologi ya. Lu lahir tahun 95. Jadi gue bikin band, dia baru lahir. Antologi gue tahun 95. 95 ya. John, ya. The Magic, ya gue bisa satu panggung sama dia gitu, mengerjakan hal yang sama-sama kita suka gitu, playing The Beatles. Ya itulah. Karena kan Awan ya tadi almarhum Ade ya, Bang Ade ya gitu ya kan, berarti umur 62 waktu itu, waktu he passed away.
Oh, Ade dia 48. Nomor 8 ya. 47. Berarti 47. ini udah totally the new generation except you. Oh, yang meninggal itu Yang- bukan Ade. yang- Kalau Ade yang dijiplak. kalau yang dijiplak itu Wawan, dia leader Josh Harrison ya? Josh Harrison-nya. Yang dulu. Dia tuh yang paling dijagokan lah pada saat itu karena dia yang penggagasnya Mad Beatle. Dia pendirinya Mad Beatle, band Beatles paling ngetop di Bandung lah. Sampai sekarang masih ada tuh Mad Beatle. Ya, ya. Terus dia gantiin posisinya Abdi Susman di Barata Band. Barata Band. Ya. Kebayang kan Hmm. buat newcomers itu Beatles newbie itu, wah ini monster ini gitu. Berani-beraninya lo ngajakin ngeband bareng sama dia kan. Kayak Mad Beatle, dia yang main sekarang masih main sama sama Barata Band itu. Terus lu ngajakin gue main Beatle kayak gimana lagi gitu. Tapi memang awalnya tuh gara-gara setelah gue suka itu ya, di awal-awal tadi gue nonton video Betamax dulu ya, gue gitu sama temen gue itu, nama videonya itu Beatlemania the Movie. Pernah tahu? Tahu. Hah? Ya, gue punya juga. Ah, Betamax kan? Betamax, Iya. Beatlemania the Movie. Jadi Mesti di head cleaner dulu. Baru nonton. Jadi dua ada produser itu sadar banget bahwa penonton The Beatles itu masih masif sekali di dunia gitu ya. Tapi The Beatles sendiri udah bubar di tahun 69 kan. Iya. Itu kalau nggak salah tuh project itu tahun 78 kalau nggak salah. Hmm. Akhirnya dia audisi. Hmm. Semua yang merasa bisa main Beatles, ayo audisi. Kalau filter lah ada formasi pertama tahun. Di antaranya itu ada Mitch Weissman. Yang tiganya gue lupa. Kenapa gue inget sama Mitch Weissman? Karena dia yang menyihir gue juga. Ini dia bukan hanya sekedar bisa mempersonasikan si Paul McCartney, tapi wajahnya juga gila mirip banget. Bedanya karena dia main bass kanan ya. Dan kalau kita perhatiin sebetulnya gearsnya juga belum terlalu exactly precise seperti yang dipakai The Beatles, cuman mirip-miripan aja. Oke. Bajunya juga segala macam mirip-miripan aja. Nah, kita dengar juga bahwa lo kan awalnya juga right handed kan? Iya, iya. Iya kan? Ya. Kok totalitas banget gitu loh, bisa sampai belajar kiri. Dan itu rata-rata accomplishment yang dilakukan oleh Beatle Tribute International ya. Rata-rata semua tuh rata-rata right handed, tapi mereka main left handed. Oh. Jadi Oke. requirement standar. Oke, oke. Tapi memang itu pilihan sih. Banyak orang yang kepengen bisa main left handed tapi nggak sanggup gitu. Iya, dan sambil nyanyi loh. Sambil nyanyi. Sambil nyanyi. Berarti ini dari first generation tinggal Awan yang pertama. Iya, iya. Ini mereka yang lain the second generation. Second generation. Makanya luar biasa ya. 2005 dia baru lahir. 95. 95. Sakit gue ya. Iya, perasaan yang sakit lo ya. Ketularan ya. Yang sakit dia yang nggak tidur. Terus iya, keseruan itu kan sempat juga kan, apa lo nggak bosen bawain sekian lama gitu. Enggak. Semakin kesini malah kayak ya kayak kemarin, ini nonton nggak kemarin di tim? Nonton. Itu kayak Ini tim. a new excitement yang baru akan mulai, bukan baru mulai. baru Wah, akan mulai. tapi itu gila sih. Itu gila. Kita nonton berempat. Gue, Lucky, ah, you guys lucky. Kenapa coba? Kita kan juga pengen banget nonton, nggak bisa. emang nggak di videoin. Ya beda dong. Beda. Beda sama Beda, live tuh beda. Tapi kan, iya. Bangku penonton. Oh gila Dan sih. kita dapat Lo abis ini bagus-bagus. podcast ini on air, lo nonton excitement pembicaraan ini sama yang lo tonton kan beda kan? Iya. Ya, tapi ya ini dari angle penonton itu gila banget sih. Iya, Itu, that's why dulu. iya, Iya, iya. iya. Gue 4 jam bisa kayak orang terperanjat gitu loh. Lo nggak capek? Enggak. Iya lo masih muda. Yang tua gue tanya, 75 lebih gitu. Ini tuh. Enggak di samping kita kan tua-tua juga tuh. Oh iya, Umur 60 70 semua pasti udah samping bubar. kita. Iya, yang bubar. bule yang depan kita 3 orang. Itu tuh ada mantan menteri juga datang, MS Hidayat. Umur 80-an lebih ya. Pulang apa? Iya. Di depan juga ada dokter, teman gue persis depan gue tuh, dokter Marin tanya. Kan your wife juga datang kan. Iya. Sebelah kiri kita. Gitu. Iya. Itu karena kita kemarin belum lama itu ulang tahun perkawinan yang 15.
Jadi kayak ada ya celebration kecil di situ lah sama istri. Itu nanya sama yang tua gitu nggak capek? Capek banget. Cuman ya karena excitement ya mereka stay gitu sampai terakhir luar biasa. Nah ini kan kalian nih kan pakai brand itu Jiplak dan dapat banget gitu loh Jiplaknya. Maksudnya Nggak terdalam juga tuh. Coba ceritain dong maksudnya dapat banget tuh gimana? dapat banget tuh maksudnya gini. Gue pernah nonton kalian di Plaza Senayan. Gue mau ke toilet karena toilet di lounge-nya itu penuh. Gue ke bioskop, ke bioskop. Nah yang manggung di lounge itu selalu speakernya tuh ada di bioskop suaranya. Iya. Nah waktu gue keluar ke bioskop, denger speakernya kayak dengerin kaset The Beatles. Lagi nyanyi, padahal tuh lo orang. Oh ya? Gitu loh. Ini angle penonton ya, kupingnya penonton nih. Gue sampai, gila ya Jiplak gitu. Dapat banget Jiplaknya gitu. Tapi udah tahu gitu ya main jiplak udah tahu. Iya kan gue kan lagi di lounge. Oh, lagi hilang. Lagu di lounge. Yang Tapi, waktu itu kita ketemu. tapi waktu tutup mata nggak lihat kan berarti lagi jalan ke toilet kan. Cuman denger, wah gila nih. Itu gue pernah ngalamin kayak gitu waktu di Classic Rock Cafe. Sekarang udah nggak ada di Blok M. Gue turun dari mobil, gue bilang sama abang gue yang kemarin ikut nonton konser. Wah lagi break kayaknya bandnya nih, lagi nyanyiin lagunya The Police kayaknya gitu. Kita masuk, Once lagi nyanyi. Ternyata bukan The Police, Once lagi nyanyi. Nah itu kayak begitu kemarin. Waktu kalian main di Plaza Senayan. Itu gue sampai, wah nih Jiplaknya dapat banget. Terus ternyata waktu ngobrol sama kalian juga sound-soundnya semua dikulik sama kalian. Gitu, sampai gitar-gitarnya tuh mesti sama semuanya. Sampai lagu apa tuh? Kenapa harus sama? Karena yang bisa memproduksi the exact sound itu memang the exact instrument. Ya, kayak you told me apa, I want to hold your hand. Itu gitarnya Rickenbacker yang Tahun 58. Iya. Wow. maksudnya nggak asal nyebut Jiplak, tapi bener-bener Jiplak banget gitu loh. Dan itu effortnya gokil sih. Gue kalau misalkan balik nih, lo hitungin deh, lo udah berapa yang keluar? Nggak kehitung. Tapi kok bisa nyampe? Nggak tahu juga gue. Makanya itu udah uncanny nggak kan lah gue. Kayak ya udah kayak meant to be. Iya. Itu kan kemarin sampai gitarnya sampai ada 23 atau 24 di luar yang dipakai. 28. 28. Tuh bos, satu aja ya lo beli gitu ya. Harganya tuh gila mahal banget. Mahal banget lah gitu ya. Kalaupun lo ada uangnya misalkan, ini berapa misalkan semua misalkan 250 juta misalkan itu. Gue mau beli 4 deh nih, gue ada 1 miliar nih. Gak ada barangnya bos. Oh my goodness. Wow. Gak ada nih. Gila. Kalau gak ada. Barangnya nggak ada walaupun duitnya ada. Iya. Gila. Oke, gue sempat hitungin dari sebelah kiri, kalau nggak salah 12, sebelah kanan Sedikit berapa gitu. nih knowledge sedikit aja buat kids ya. Jadi gitar itu banyak stratanya ya. Ada namanya vintage, gitar vintage. The exactly same guitar, cuma dia vintage. Oke. Ya bisa diproduksi ya tahun 60 gitu. Kita udah tahun 2000-an sekian. Terus ada yang namanya relic. The exact gitar yang di copy bener-bener di scan sama segala macam. Ada yang customize, di custom. Kita datang ke pabriknya, gue pengen gitar kayak gitu dong, cariin segala macam. Ya. Ada yang reissue. Requirements yang harus dimiliki sama si Jiplak itu minimal adalah reissue. Kenapa? Karena Beatles dulu nggak pakai gitar vintage, mereka tuh pakai gitar baru. Itu sulit bos. Mereka Kayak lu misalkan pengen jadi Soekarno nih, pengen pakai mobilnya Soekarno yang Mercy yang cuma dalam keadaan baru, gimana caranya? Bisa kecuali lu datang ke pabrik Mercy, ya kan, order tolong bikinin gue Mercy yang sama, Iya. mungkin moldingnya segala macam, engine sudah nggak ada kali, mesinnya juga udah nggak ada kan, nah itulah prosesnya. Tapi itu di produce oleh brand-brand itu ya, Hofner ya, Rickenbacker ya, Gibson semua yang Terus ini ampli-amplinya kalian sama juga, hunting juga. ada juga. Wah gila. Itu keyboard yang dipakai atau piano yang dipakai? Kalau itu sih Sebelah kiri? nggak, duluan nggak. Kalau kebutuhan lebih ke sound aja sih. Iya iya. Kalau misalkan mau dikejar sampai situ bisa kejar, cuman ya nggak habis juga. Tapi itu mana harmonika? Harmonika itu dapat itu di Hamburg. Oh ya Hamburg. Itu lo umumin Iseng kemarin. itu lagi mau balik kemana ya, ada toko Levet musik, ada toko musik, Levet. iseng.
iseng tuh tadinya. Nggak ada. Gila itu sudah sama generasi. Persis. Agak juga. Kita di Soundnya Love Me Do kan. Ya, Iya. itu harmonika yang itu. Serinya pas segala macam. Dan harmonika itu disuruh sama George Martin sebenarnya. Itu nggak terlalu. Iya, itu Paul McCartney cerita waktu gue nonton konsernya di Melbourne. Waktu dia mau main Love Me Do, biasa. Kayak Jiplak juga. Storytelling dulu. Dia storytelling soal harmonika. Jadi lagunya udah jadi, George Martin datang. George Martin tuh produsernya The Beatles, the fifth member. Dia datang, dia bilang, ini kalau dikasihin harmonika nih lebih bagus nih lagu. Iya. Dan empatnya nurut semua. Dan jadilah Love Me Emang Do. bener sih. Ya. Begitu kita cobain lagu tuh, wah ini bener exactly itu nafasnya ya. Itulah. Jadi yang dikeluarin di Hamburg itu reissue berarti itu harmonikanya. Paham. Gitarnya? Most likely. Gitar juga. Karena baru kan ya, bukan second itu Baru. baru. Gretsch, semuanya Gretsch yang kita punya itu. Itu sampai strap gitar kalian semua kan? Iya, Itu- itu bukan saduran yang betul-betul yang dipakai. Misal My goodness. John Lennon pakai Epiphone yang natural itu, soundnya itu ya itu bass, semua, semua. Kayak gitar. Kalau Yesterday si Paul McCartney main gitar itu pakai Epiphone Texan itu strapnya ya itu juga ya, ada bulu dombanya gitu. Stitch by stitch yang makanya Jiplak itu yang Indonesia cuma orangnya doang, selebihnya ya atribut Beatles gitu. Oke. Jadi harmonika tuh adalah alat musik yang paling jauh dapatnya di Hamburg. Ada yang lebih jauh nggak? Semuanya jauh. Jauh semua. Gila. Backer gue dapat di Denmark di London dan terus strapnya dapat di Kanada gitu. Padahal untuk kepentingan yang sama. Oh mana-mana lah deh. Ada yang dari Jepang, ada yang dari macam-macam. Itu kan persiapan semua yang berdasarkan buat penampilan, tapi buat lagu supaya otentik gitu gimana persiapan kalian? Untuk Iya, lagu-lagu- siapa yang ngulik tuh yang dengerin gitu. Oh, kalau dulu zaman gue mungkin melalui itu. Gue harus ya kasetnya di rewind dengerin. Iya. Pasti tuh nggak mungkin ketangkep. Interpretasi telinga orang kan beda-beda. Ini sebetulnya nadanya naik atau turun nggak tahu. Apalagi pecah-pecah suaranya. Suara George ini yang ke sini apa yang ke situ? Wah. Tapi sekarang Nah itu tugas siapa tuh di Jiplak? awalnya dulu pas formasi pertama gua, cuman kalau sekarang sudah banyak diperbantukan sekali, udah banyak kayak orang-orang dari Jepang yang bikin scoring awalnya scoring bukan segitu setebal ini nih, The Complete Beatles Scores dari mulai vokal, instrumen, orkestrasi segala macam dipecah, notasinya ada tablet terus segala macam. Sekarang sudah banyak tutorial pecah-pecah suara, sudah banyak banget. Soalnya gue pernah nonton tribute band Beatles, tapi Jiplak gila sih. Apalagi Tapi gini bos, kalau saya tanya Gilang nih, banyak juga band di luar padahal ya, band-band bule gitu. no, ini Indonesia. Ya, nggak maksudnya gue bikin comparison ya, kalau misalkan kalau kita pernah witnessing juga, biarpun dia orang bule gitu, udah dengan cara yang benar, dengan chord yang benar, tapi nah ini ruh lah gue bahasanya ruh, atau nyawanya itu belum tentu bisa Belum dapet. manggil rasa Beatles. Iya. Betul. Karena dia terlalu egois. Saya Inggris nggak boleh egois sih kayak gitu, harus betul-betul nge-represent kayak apa ya, kayak aktor. Jadi lu tuh main film tuh kayak lagi main film, Iya. Itu yang acting, lu acting kayak misalkan siapa tuh Jiwai ya. Jamie Foxx jadi Ray Charles, Oh, Iya. 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 atau siapa kemarin yang di Elvis, si Austin Butler. Austin Butler jadi Elvis. Iya. Sampai dia nyanyi lagu Resurrect Mama tuh suaranya kayak Elvis. Iya. Padahal bukan, padahal suaranya dia kan. The Boy and Trouble. Gila nih cengkoknya segala macam, betul-betul ada pendalaman secara khusus dan itu requirement itu tidak dimiliki sama sembarang orang. Iya. Dan gladly saya kalau misalkan dia ini, si Gilang ini emang gila, bunglon gue manggilnya dia. Bunglon, dia bisa jadi siapa aja. Dia kan gue ajak juga di band gue satu di sore kan. Dia bisa jadi Eca, dia bisa jadi Mondo, dia bisa jadi dia bisa gitu, sama tuh dia bisa ngerasain molding itu bisa gitu. Untuk keahliannya di situ. Jadi gue nggak kesulitan kalau misalkan gue minta dia coba lu jadi John Lennon, nah gampang banget tuh deh.
Iya, jadi ingat sama Rami Malek ya. Iya. Dia kan nggak Iya. pede, Itu, dia nggak yang pede kan pernah pertama kali. Tapi waktu dia pakai gigi palsu, Iya. itu kayak ruhnya yang tadi Iya, lo bilang, iya, iya. ruhnya Freddy kayak masuk di dia. Dan waktu syuting, wow, Iya. gila banget. Tapi gue juga ada satu keanehan juga yang nggak tahu kenapa. Kita kan sering juga main-main. Bahkan gue juga kadang suka diminta sama teman di luar, ayo dong main lagu Beatles atau gue nggak selalu nggak minat, nggak pengen lah gitu. Dan ternyata emang lain kalau misalnya gue main Beatles di Jiplak sama di luar Jiplak. Atau tanya dia. Iya, Gue tapi ngerasain keanehan itu juga sih. gitu ya. Kayak karena tadi kan Rami Malek kalau pakai gigi palsu Iya. biasa itu kan. Sama gue kalau udah pakai begini Langsung beda. beda. Iya, tapi kalian, wah gila banget sih waktu di Iya. tim itu. Gue kan nonton kalian tuh udah sering ya. Dulu yang sama ADMS sama orkestra. Oh lain itu. Ya belum itu sama gua buat tuh. gue masih oke. Kalau itu lebih kayak jadi session player. Iya. Karena Kayak itu yang perform itu bukannya Jiplak, yang Iya. perform itu ADMS. ADMS-nya betul Kita banget. cuma jadi ornamennya aja, pelengkap. Ada Beatle-Beatleannya juga gitu. Kayak Oasis waktu itu bawain lagu I'm a Walrus, terus manggil bootleg Beatles untuk jadi Beatles-nya gitu, kayak gitu. Tempelannya gitu. Iya, tapi kemarin yang di tim tuh kayaknya gila sih. Iya. Apalagi waktu gue sih salutnya, appreciate bukan salut ya, appreciate banget. Karena kalian pasti kan ngulik banget yang Abbey Road medley. Karena selama ini medley-nya Abbey Road itu yang menurut gue paling keren itu Transatlantic, bandnya Mike Portnoy sama Neil Morse. Dan kemarin habis kalian bawain dan ada yang telat, Her Majesty telat ya. Bukan telat, memang ganti instrumen terus begitu kayak ada gimmicknya begini. Jadi gue pengen encourage orang-orang yang ngerti banget The Beatles. Ada yang ketinggalan nggak gitu. Oke. Ada Her Majesty gitu. Iya. Jadi buat ya biar show-nya lebih menarik aja, Iya. interact, jadi Iya. melibatkan audience. Soalnya kakak gue itu konser badinya gue. Jadi gue kalau nonton konser tuh kemana-mana sama kakak gue ini. Nah kemarin dia pertama kali nonton Jiplak. Oh ya? Pertama kali. Si Stanley baru Pertama kali. Kalau gue pernah udah ke Plaza Senayan, kita nggak pernah ke Plaza gitu. Senayan, Stanley. Iya. Nah kemarin abis medley-nya Abbey Road, dia berdiri. Dia berdiri deh. Tepuk tangan gue bilang, wah dijamah nih. Salut sih, salut banget. Appreciate banget. Karena itu nguliknya tuh nggak gampang itu. Nggak gampang banget. Nggak bisa dikulik juga sih, harus di absorb. Absorb, exactly. Iya. That's the exact word. Benar. Benar. Gue pengen bawa, misalnya lo jadi produser ya, gue pengen besok minggu depan gue bawain Abbey Road medley. Ayo cariin gue drummer yang jago, gitaris yang jago, bassis yang jago gitu, Wah. keyboardis yang jago, Ah. yang bisa pelajar quick learning gitu, quick learner gitu. Kasih bahannya, nih main gitarnya begini, main bassnya begini, main drumnya begini, ya. Backing vokalnya begini segala macam. Gak bisa bos, Iya, nggak dapet. gak bisa. Mungkin Iya. mereka somehow emang salah, enggak. Hmm. Emang ini miss, enggak. Tapi somehow Iya, benar. Rasanya belum- Nggak ini, belum iya. bisa dapet. jadi itu emang harus diabsorb, harus ditahu. Kalau ilmu Ya, itu ya. harus diserap. Iya, benar-benar. Kayak mirip sama di dapur sebenarnya. Lo mesti absorb kan. Iya. Kalau enggak cuman ini bawangnya segini. Jadi sih, cuman biasa aja gitu loh. Tapi waktu you do it with passion beda. Iya, ini perlahan gue ya yang gue temuin aja lah selama perjalanan gue sebagai impersonators ya The Beatles tribute band gitu ya. Ada juga kan kalau misalkan lo mau ceritanya pesta di perusahaan lo bikin tematik cowboy gitu, atau misalkan jadul-jadulan gitu macamnya kan. Ya emang ada bentuknya kayak tua gitu. Cuman bercanda-bercandaan luarnya doang aja gitu, gitu ya. nggak Iya, iya. bener-bener. Tapi ada yang kalau yang mengerti gitu ya sampai bisa menghadirkan Totalitas. itu, sampai baunya segala Bisa macam. totalitas jadinya. Ya kayak gue ukur baju ada bau Indian. Ya, Gila. Iya. Itu mean something itu bukan bercanda. Iya, Kita sampai iya. oh man, I'm in the real situation Iya, gitu. Iya. Nah itu, gue kan kemarin juga ceritanya pesantren kilat. Nah gue ngomong sama temen-temennya, kita ketemu waktu itu pas lagi pandemik ya, COVID ya. 2001, 2002 itu. Akhirnya kan kayak kebetulan putus karena
sebagian dari bandmates gue kan di Bandung tuh, formasi yang lama tuh, di plug formasi yang lama. Jadi kita kebetulan secara nggak sengaja lebih intens ketemu sama yang ini. Terus gue kayak bahasa gini secara, you guys for real gitu mau bikin ini mau main Beatles tribute band. I've been doing this for so long gitu, kayaknya gue udah mau retire sih sebetulnya gitu. Lo mau ngapain kayak gitu ya, bikin kebun kayak apa gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian mau ya udah gitu, kalian gue berangkatin ya pesantren kilat ya, bentar ya, untuk ngerasain what is all about gitu ya. Ayo berangkatlah kita kemarin berapa lama, sebulan nggak pulang. Wow. Ke UK sama ke Europe. Oke. Nah, itu kalian bisa diundang ke luar negeri itu gimana tuh ceritanya? Sampai kita baca kan ada di Beatles International Week. Beatle Week. Itu sampai 2 tahun berturut-turut kan ada Jiplak Beatles kan? Enggak, sebetulnya dari 2001 kemarin, cuman karena kan masalah travel warning segala macam kan, karena kesehatan lah segala macam. Last but not least, memang kan untuk kesana kan lo tahun diri sekarang kan Europe sama UK kan gila lagi mahal banget tuh deh itu. Makan, transport, akomodasi, wah gila deh. Dan keadaan di sana terus memang sih begitu kita balik lagi jadi raja ya di Indonesia ya, apa gampang, apa murah gitu. Semacam ada. Nah, tapi itu perlu dilalui oleh teman-teman. Jadi gue kemarin tahun 2003 akhirnya membulatkan hati, we gotta do this gitu, let's go gitu, let's go. Lihat itu jadi sebetulnya tensinya seperti apa sih, bisnisnya kayak apa sih gitu, kegiatannya kayak apa sih, what to do kayak gimana sih gitu. Lihat di sana standarnya kayak apa, dari stage-nya kayak apa, tekniknya seperti apa, professionalism orang-orangnya kayak gimana. Ada juga yang amatir di sana kan, kita bisa bedain oh ini yang amatir, ini yang profesional. Jadi kita nontonnya juga udah, oh ini enak ditonton, oh ini nggak enak ditonton. Terus kita bisa comparing sama ourselves. Dan bukan itu, kita main juga di situ. Jadi comparison, it's there gitu. Kita bisa lihat dengan mata telanjang kita sendiri. Capeknya kayak apa? Capek, tapi kalau misalnya kita dedicate, kita seneng, excite ya enggak. Kan nggak sedikit juga bos di sini tuh musician tuh banyak yang cengeng. Apa-apa digendong, apa-apa makan disediain, segala macam. Jadi cengeng, dan dia lupa sama sebetulnya dia tuh sebenarnya apa sih yang harus mereka lakukan tuh apa, jadi lupa. Jadi cuman ya lebih jadi takers deh. Kan sebenarnya kalau musician itu kan instansi itu kan di giving all the art, atau misalkan dia ada rumahnya dia. Very true. Keindahan yang biasa mereka tawarkan ke orang, dan itu yang akhirnya dia di-admire, akhirnya dia achieve, all the achievement yang dia dapat, penghargaan kayak uang kayak atau apapun itu. Ini kebalik yang gue lihat. Nah makanya gue pengen lo berangkat deh biar lo lihat nih kerjaan ini tuh sebetulnya begini coy gitu. Oke. Capek ya babak belur sekarang. Kalau ditanya balik lagi mau nggak? Ntar dulu deh. Napas dulu ntar deh gitu. Jadi itu International Week itu dalam 1 minggu itu semua tribute band Beatles di Liverpool. Banyak macam. Ada juga tribute Beatles, ada juga yang lain, ada yang formatnya seperti kayak tribute Beatles kayak impersonators gini, ada yang covers ya. Ada yang Ada yang cuma berdua atau sendiri gitu. Semua macam-macam, pokoknya ya celebrating gitu aja. Music of Beatles aja. Tadi pertanyaannya kan gampang, tinggal koresponden saya ke sana, woi gue mau sono gitu, tinggal bagian dia kelayakannya aja gitu. Last but not least ya sanggup ya sono. Itu terakhir kemarin di Indra Club lah kalau gue pribadi ya. Gue bener-bener, lu kan Beatles di Indra Club itu belum jadi band besar gitu. Terus kita juga kemarin di sana cuma